Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Igidias Retmandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 20 Juni 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau melemah pada perdagangan Senin. Indeks ditutup mengalami koreksi 0,19% atau setara dengan 12,49 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit menyentuh level harian terendah di posisi 6.669,05 dan ke level tertinggi hariannya di 6.705,04. Sektor yang melemah paling dalam yakni sektor teknologi dengan koreksi 1,07% dan diikuti sektor kesehatan yang turun 0,49%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.000,5 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,21 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 7,5 triliun rupiah. Beberapa saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut membebani laju gerak IHSG antara lain PT Bank Sentral Asia melemah 0,55% ke level 9.000. Diikuti juga saham PT Bank Rakyat Indonesia tertekan 0,45% menuju posisi 5.525. Dari dalam negeri, pasar masih menantikan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan digelar pertengahan pekan ini. Sementara Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru ke-43 tahun ini dengan terlaksananya pencatatan saham perdana PT KTR Teknologi Mobilitas dalam rangka penawaran umum perdana. Saham KTR tercatat ditutup melesat 11% ke level 111 pada Senin. Dalam aksi korporasinya, anak usaha PT Baklyan Brothers itu melepas sebanyak 8,75 miliar saham ke publik dan mematok harga IPO sebesar Rp100 per saham. Dengan demikian, perseroan meraup dana segar sebesar Rp875 miliar dari IPO. Di sisi lain, bursa global terpantau cenderung melemah. Bursa Amerika Serikat melemah seiring kondisi pasar yang masih mencermati komentar dari dua pejabat Federal Reserve yang membatasi optimisme bahwa Bank Sentral Amerika Serikat mendekati akhir dari kenaikan suku bunga yang agresif. Hal itu juga menyusul rilis sejumlah data ekonomi pekan lalu yang menunjukkan pendinginan inflasi. Sementara di Asia, investor masih menantikan keputusan suku bunga Cina. Adapun harapan untuk stimulus yang lebih kuat tumbuh, tetapi kurangnya perincian hasil rapat kabinet pada akhir pekan lalu mengecewakan investor. Di sisi lain, Bank of Japan tetap mempertahankan kebijakan ultra long rate. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan tidak mampu keluar dari zona merah pada sepanjang perdagangan awal pekan ini. IHSG pun ditutup melemah 12,48 poin. Penurunan IHSG sejalan dengan aksi jual investor asing dengan nilai bersih sebesar 408,98 miliar rupiah. Kepala Riset Jasa Utama Capital Sekuritas Charlatan Wijaya mengatakan masih ada sentimen positif yang bisa membuat IHSG berbalik arah pada Selasa. Salah satunya adalah terbitnya peraturan Menteri Keuangan. Balik ini menaikkan batas harga rupa yang mendapatkan pembebasan PPN 11% menjadi antara 162 juta hingga 234 juta rupiah untuk tahun 2023. Pada 2024, batasnya naik lagi menjadi 165 hingga 240 juta. Kebijakan ini dinilai bisa membawa efek positif untuk sektor properti dalam jangka pendek. Secara teknikal, cara melihat IHSG ditutup dengan candle doji yang menandakan potensi pembalikan arah. Menurut Cheryl, IHSG berpotensi berkonsolidasi menguat seiring ekspektasi pelaku pasar bahwa Bank Indonesia akan menahan suku bunga pekan ini. Prediksi Cheryl, IHSG berpeluang menguat di area 6.650 hingga 6.720. Analis Pintraco Sekuritas Dewi Febrian melihat bahwa pasar juga akan mencermati pandangan Bank Indonesia mengenai potensi fluktuasi nilai tukar rupiah dalam jangka pendek dan pengaruhnya terhadap pandangan kebijakan moneter BI di tahun 2023 ini.
Rio menilai IHSG hari ini berpotensi melanjutkan pelemahan area 6.650 hingga 6.660. Pasal indikator MACD mengindikasikan pembentukan dead cross diiringi penurunan stokastik RSI dari overbought area. Proyeksi Rio, IHSG hari ini akan bergerak pada area support 6.600 dan resisten 6.750. Sementara itu, analis MNC Sekuritas Healthcare Wicaksana memperkirakan IHSG akan bergerak sideways dengan support 6.660 dan resisten 6.744. Pelaku pasar juga akan mencermati data perkembangan ekonomi Eropa dan menanti data perumahan Amerika Serikat. Untuk trading hari ini, Terditir menyarankan saham ASLC, BIRT, dan BMRI, sedangkan Cerel merekomendasikan BBHI, TBIGA, dan juga CTRA. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau terkoreksi pada perdagangan awal pekan setelah dibuka menguat pelemahan ini dipicu oleh kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Sementara itu, investor masih mencerna pernyataan Federal Reserve yang hawkish tentang suku bunga. Pejabat Bank Sentral Amerika Serikat bersikap hawkish karena laporan Fed menilai inflasi di bagian utama industri jasa tetap tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda pelonggaran. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus 2023 di divisi COMEX Trade Exchange melemah 0,09% menjadi 1.967,65 US dollar per ounce. Sementara itu, di pasar spot, harga emas juga terkoreksi 0,08% ke level 1.955,69 US dollar per ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,11% menjadi 101,948. Dan di dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam laporan 1 gram dijual Rp1.063.000, stagnan dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga payback emas antam berada di level Rp945.000 per gram, tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya, pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah global terpantau turun pada perdagangan Senin sore. Harga minyak terkoreksi di tengah kondisi pasar yang masih bertanya-tanya terkait prospek pertumbuhan ekonomi China. Sentimen ini menutupi sentimen pengurangan produksi OPEC dan penurunan ketujuh berturut-turut dalam jumlah rig minyak dan gas yang beroperasi di Amerika Serikat. Pada perdagangan Senin 19 Juni, 15.05 Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Juli 2023 turun 0,36% menjadi 71,52 US dollar per barel di New York Metals Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Agustus 2023 turun 0,56% ke level 76,18 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Saat ini pasar masih menimbang adanya ketidakpastian ekonomi China yang memicu aksi jual setelah minyak ribon 2 hari berturut-turut menjelang keputusan The People's Bank of China terkait suku bunga dasar pinjaman yang akan diputuskan pekan ini. Sementara itu, sejumlah bank besar telah memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto China 2023 setelah data di pekan belum menunjukkan pemulihan pasca COVID mulai goyah. Adapun pelaku pasar sebelumnya telah memperkirakan China memangkas suku bunga acuan pinjaman pada rapat kebijakan yang digelar Selasa pekan ini. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah ditutup melemah pada Senin. Rupiah diperkirakan melanjutkan pelemahan pada Selasa 20 Juni. Kemarin, rupiah di pasar spot melemah 0,37% ke Rp14.995. Kurs rupiah Jistor juga melemah 0,33% menuju Rp14.994. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, rupiah melemah karena sentimen risk off mendominasi pasar keuangan Asia. Sekalipun pasar Amerika Serikat libur hari ini, sentimen tersebut didorong kekhawatiran penundaan pengumuman stimulus China yang seharusnya Jumat lalu. Selain itu, meski The Fed menahan suku bunga pada pertemuan FOMC Juni 2023 pada level 5% hingga 5,25%, namun prediksi akan menaikkan bunga 2 kali lagi di tahun ini. Direktur Laba Forex Beverage Ibrahim Aswadi menyebut, di pekan ini pelaku pasar mencermati pada perumahan Amerika Serikat
Klaim pengemburan awal dan neraca perjalanan Amerika Serikat. Ia percaya The Fed masih mempertahankan pengetatan kebijakan moneter di 2023. Ibrahim memproyeksikan rupiah akan melemah di 14.980 hingga 15.060 rupiah. Prediksi Joshua rupiah melemah di 14.950 hingga 15.050 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Serenanda pamit undur diri. Sampai jumpa.